Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun tidur dengan sehat, bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapak, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema yang saya berikan untuk kita renungkan bersama yaitu mengapa Yesus menangisi Yerusalem. Injil Lukas pasal 19 ayat 41 sampai dengan ayat 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dari perikop yang kita baca hari ini, ternyata Tuhan Yesus pun pernah menangis. Alkitab mencatat ada dua peristiwa yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menangis. Yang pertama adalah ketika peristiwa kematian Lazarus. Dikatakan dalam Yohanes 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Dan yang kedua, mencatat bahwa Tuhan Yesus menangis terdapat dalam perikop kita hari ini, yakni peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem dan disambut serta dielu-elukan sebagai seorang raja. Tuhan Yesus menangis dua kali, namun dengan alasan yang berbeda. Yang pertama, Tuhan Yesus menangis karena merasa kehilangan dan turut berduka bersama dengan Marta dan Maria yang ditinggalkan oleh Lazarus, saudara laki-laki mereka. Lalu apa alasannya ketika Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem? Tentu ada sesuatu hal yang sangat amat penting kalau Yesus sampai menangisi kota Yerusalem. Kota Yerusalem adalah salah satu kota terpenting di dunia ini. Sering disebut sebagai kota suci. Dan dalam Mazmur 48 ayat 2, Yerusalem disebut sebagai kota Allah kita. Kota Yerusalem itu adalah pusat peribadatan Yahudi, tempat di mana Bait Allah berdiri. Kota Yerusalem juga merupakan tempat dari para ahli Taurat dan orang Farisi berkumpul dan belajar hukum Taurat. Dan kota Yerusalem pada masa Yesus hidup di dunia sedang dikuasai oleh bangsa Romawi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, keempat kitab Injil mengisahkan peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem. Yesus disambut dengan meriah dan dielu-elukan oleh orang banyak. Mereka berseru katanya, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Kata Hosana ini terdapat dalam Kisah versi Lukas. Bahasa Ibraninya adalah Hosiana, artinya selamatkanlah kami sekarang, save us now. Suatu permohonan atau doa. Bahkan dalam versi Injil Yohanes, Yesus disebut sebagai Raja Israel. Di sini ada suatu yang aneh dan mengherankan bagi kita. Bukankah seharusnya kalau Yesus disambut dan dielu-elukan oleh orang banyak serta dianggap sebagai Mesias dan Raja,
Mestinya Yesus merasa senang dan bersukacita. Bukankah kita juga akan merasa gembira dan tersanjung kalau ada orang yang memuji kita? Tetapi mengapa di dalam perikop ini dikatakan justru Tuhan Yesus menangis? Apa yang menyebabkan Yesus menangisi kota Yerusalem? Paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem karena para penduduknya tidak atau salah mengerti akan maksud dari kedatangannya. Para penduduk Yerusalem dan orang banyak pada waktu itu menyambut Yesus sebagai Mesias, orang yang diurapi, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Hal ini sesuai dengan pengharapan mereka atas nubuat yang terdapat dalam kitab Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Alasan kedua mengapa Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem, karena kota dan penduduk Yerusalem pada akhirnya akan mengalami kehancuran. Seperti yang dikatakan Yesus dalam ayat 43 dan 44. Mereka akan membinasakan dan kota Yerusalem akan dihancur leburkan. Sungguh mengerikan apa yang akan menimpa kota dan penduduk Yerusalem. Dengan kata-kata yang tajam ini, Yesus berusaha mencoba untuk menyadarkan penduduk Yerusalem. Namun sayang, usaha Yesus ini mengalami jalan buntu, karena tidak ada tanda-tanda pertobatan dari penduduk Yerusalem. Menurut catatan sejarah dunia, Jenderal Titus dari Roma menghancurkan kota dan bait Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Alasan terakhir mengapa Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, karena mereka menolak untuk bertobat. Kita masih ingat perkataan pertama yang diucapkan Yesus pada awal perjalanan minggu-minggu sengsaranya. Yesus berkata, "Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil." Lalu kemudian Yesus juga sudah pernah memperingati mereka seperti yang tertulis dalam Lukas 13 ayat 34. "Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali peringatan yang diberikan Yesus kepada Yerusalem, memakai gambaran kehidupan sehari-hari tentang ayam betina dan anak-anaknya. Bukankah pada saat bahaya mengancam anak-anak ayam kecil lari ke induknya, mereka bersembunyi di bawah sayapnya? Mereka merasa aman di sana. Dengan peringatan ini, Yesus sebenarnya mencoba membuka mata penduduk Yerusalem. Dia menunjukkan kepada mereka bahwa ada bahaya besar. Yesus mendorong mereka untuk datang dan diselamatkan melalui Dia. Tetapi sayang, Yerusalem menolak peringatan Yesus dan tidak mengenali bahayanya, juga tidak mencari tempat perlindungan yang aman. Hati Yesus begitu sedih dan berduka dengan kekerasan hati penduduk Yerusalem. Maka menangislah Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merefleksikan kisah Yesus menangisi Yerusalem ini ke dalam kehidupan kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah mengenal Tuhan kita? Apakah kita memiliki pemahaman yang benar mengenai siapa Yesus?
Apakah Yesus sungguh menjadi tujuan hidup kita atau hanya sebagai sarana tempat kita meminta sesuatu? Apa yang kita pelajari selama ini? Apakah kita hanya sibuk mengejar hal-hal yang sementara, materi dan kesenangan dunia ini, atau kita juga memberikan waktu kita untuk hal-hal yang kekal, yakni relasi atau hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana seandainya Yesus melihat kepada kehidupan kita dan dunia saat ini? Akankah ia bersuka cita atau ia menangis lagi? Bertobatlah, serahkanlah dan percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Biarlah firman kami baca, kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami akan kembali menjalani setiap aktivitas kami. Tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.